untuk hari ini kita sebelum mulai pelajaran kita wajib berdoa ya. Berdoa sekarang dipimpin oleh Muhammad Ali. Ke depan. Nah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, siap bersalam. Untuk selanjutnya, Ibu hanya ingin tahu ada yang tidak sekolah. Sekolah semuanya? Sekolah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah untuk mencari ilmu dan selalu sehat. Amin. Ya. Ibu absen dulu ya. Alvin, Ada. Aulia, Cindy, Ada. Siti, Hadir. Reksa, Hadir. Suherni. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Sebelum kita belajar, biar kalian tidak lesu, biar kalian semangat belajar. Kita menyanyikan lagu wajib satu kali. Garuda Pancasila? Bisa? Bisa. Masa lagu wajib tidak bisa? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita dari mulai kita masuk sekolah, dari mulai kita belajar, kita ada kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan kelas itu? 1, berbicara. Berbicara sopan, Kedua, tidak boleh keluar tidak boleh keluar saat belajar, tidak boleh bising, tidak boleh main bola di dalam kelas. Itu adalah kesepakatan kita. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke hal berikut, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke, terus ada lagi ice breakingnya, biar kita lebih semangat, lebih bergairah lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali coba. Kurang semangat, tepuk 5-nya 2 kali. Oke, sebelum masih kurang semangat, mana semangat P5-nya? Coba berdiri, semangat P5-nya Ibu ingin tahu. Mana semangat P5-nya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak tinggi. Oke, tepuk tangan. Hanya mengingatkan sebelum kita maju ke pembelajaran, kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita membahas apa? Sumber cahaya itu berasal dari benda yang menghasilkan cahaya. pintar, benda yang menghasilkan cahaya sendiri ya, pintar. Sumber cahaya itu ada
Sumber cahaya? Alami. Ya, sumber cahaya? Apa sebutkan? Sumber cahaya alami apa? Matahari. Apa lagi? Yang di atas kecil? Bintang. Ya, kalau di bawah laut juga ada ikan yang mengeluarkan cahaya, itu juga termasuk sumber cahaya alami. Ya. Ada lagi yang kedua, sumber cahaya apa? Apa sumber cahaya buatan itu? Lampu. Selain lampu, Senter. senter, banyak api juga ya, itu adalah sumber daya buatan. Ya. Selanjutnya, silakan kalian, ada yang bertanya tentang sumber cahaya. Sumber cahaya yang paling besar di bumi apa? Matahari. Karena matahari itu tidak akan habis. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran dari sifat-sifat cahaya adalah kalian bisa membuktikan bahwa cahaya juga mempunyai sifat. Ya, sifat-sifat cahaya itu ada 6. Dan kalian nantinya bisa menjelaskan bagaimana sifat cahaya itu, ya. Berdasarkan apa hasil dari percobaan nanti, kita ada percobaan tiap kelompok. Kalian pada akhirnya akan tahu bahwa cahaya itu bagaimana, ya. Itu buktinya. Cahaya itu gelombang gelombang bukan elektronik ya, gelombang elektromagnet yang memiliki sifat tertentu. Di cahaya itu banyak sekali sifatnya, ada 6 ya. Di antaranya cahaya merambat lurus, ya. Cahaya merambat lurus, bagaimana Bu? Kenapa cahaya merambat lurus? Cahaya itu tidak merambat belok kiri, belok kanan, tidak. Cahaya itu selalu merambat lurus, ya. Kenapa cahaya bersifat merambat lurus? Sifat itu dapat dilihat dari saat senter. Ini senter disorotkan ke depan, ya kan? Lurus merambatnya. Nah, sesuai arah yang dituju, ya. Nah, begitu pula dengan cahaya matahari. Ya, cahaya matahari juga merambat lurus. Cuman dia itu menyebar sehingga bumi itu terang semuanya. Lihat, pasti kamu bertanya, kenapa cahaya matahari merambat lurus tapi semua tersinari? Ada juga selain sifat cahaya merambat lurus, ada juga cahaya dapat dipantulkan. Contoh, kalau kita sedang punya kaca, ya, kaca cermin, kita sorotkan ke cermin. Contoh ini, dia akan berbalik ke ibu. Nah itu cahaya bisa dipantulkan, ya, memantul. Kadang-kadang kita juga kalau ada rumah kaca yang kaca semua, terus matahari sedang terang-terangnya, kita akan silau melihatnya, ya. Ketika kita melihat sesuatu silau, itu adalah disebut dengan pantulan cahaya. Contoh, mata kita bisa melihat, ibu bisa melihat kalian, bisa melihat benda ada di rumah, di ruangan sekolah, bisa melihat warna, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang bergerak, ada yang berlari. Mata kita bisa melihat karena adanya pantulan cahaya. Mengerti? Nah, selain itu, sifat cahaya juga menembus benda bening. Contoh matahari. Kenapa ruangan kita tidak ada lampu tapi terang? Karena kita disinari oleh sinar matahari yang menembus kaca. Jadi kaca itu benda bening, ya. Matahari sampai ke ruangan kita itu karena adanya benda bening, ya, yang menembus cahaya. Benda bening itu menembus cahaya. Selain itu, cahaya juga dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Contoh, kalau ini kena cahaya, ya, ini air bening, lalu ada pensil. Bagaimana kalian melihat pensil ini? Seperti patah tidak? Seperti patah. Karena ada pembiasan cahaya, ya, ada pembiasan cahaya. Jadi terlihat dari sini patah, ya,
padahal tidak patah. Itu disebut pembiasan. Ngerti? Nah, selain pembiasan, cahaya dapat diuraikan. Cahaya juga dapat diuraikan. Cahaya putih matahari diuraikan pada beberapa makna, misalnya peristiwa yang menunjukkan cahaya diuraikan adalah pelangi. Pelangi di hujan. Kalian pernah melihat pelangi? Bagaimana warnanya? Pelangi terbentuk karena cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik hujan. Itulah sebabnya pelangi ketika hujan diiringi sinar matahari. Kalau ketika hujan diiringi sinar matahari, pasti pada akhirnya ada pelangi. Ya, salah satu benda yang mampu memperolehkan cahaya adalah prisma transparan. Ada prisma itu tidak bawahnya. Untuk kali ini prisma, terang prisma yang berbentuk segitiga itu bisa menguraikan cahaya. Mengerti? Nah, satu lagi, cahaya juga bisa membentuk bayangan. Kalau kita pagi hari jam 10 atau tengah hari lah, kita tuh berdiri di bawah sinar matahari, maka kita ada terlihat bayangan kita ini. Kalau kita sedang berdiri, bayangan itu berdiri. Sudah ngerti semuanya? Sudah. Coba ibu mau bertanya, apa saja sih sifat-sifat cahaya? Cahaya yang sangat Ya, terus. cahaya yang Bisa dipanggulkan. Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa diuraikan. Terus? Nah, cahaya juga bisa menembus benda bening. Sampai sini kalian sudah mengerti belum? Sudah mengerti? Ya. Selanjutnya, bagaimana ruangan kita bisa terang? Oke, apa? Bagaimana coba ruangan kita bisa terang? Kenapa? Ruangan kita bisa terang? adanya cahaya dan adanya benda bening. Nah, kalian ibu sudah kasih pertanyaan. Yang lainnya kita bagi kelompok. Kalian mengerti kan yang barusan ibu kasih? Bukannya sudah mengerti? Nah, sekarang kita bagi kelompok. Apakah kita akan berkelompok membagi kelompok lagi atau bagaimana? sudah saja yang sudah kita Oh, ternyata kata Siti kelompoknya sudah yang ada. Bagaimana yang lain setuju? Setuju. Silakan wakil tiap kelompok ke depan. Ke depan. Ini kabarnya. Nah. Silakan kalian kerjakan, buktikan bahwa satu, cahaya itu menembus benda bening. Cahaya itu merambat lurus. Cahaya itu bisa dipantulkan. Tinggal saja, tiap kelompok kerjakan. Ibu mau kalian kerjasamanya. Ya, kerjasamanya. Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan itu. Silakan kerjakan. Nanti kalau dia sudah dikalahin, ya dari sini, kalian ngeceng dia dulu. Dari sini lihat, dari sana juga lihat. Kalian kasih ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. tidak ada dari ya ini akan lemus banget kan? Saya sama ini tidak terlihat Tidak terlihat apa-apa.
Kalau grup kelihatan banget jelas. Saya akan Masih bingung? Persiapkan untuk mempresentasikan ke depan. Per kelompok mau satu orang maju ke depan boleh, mau perwakilannya semuanya boleh, perkenalkan semuanya ya. Coba presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ternyata ketika kita menyerapkan cahaya ke dalam minyak ini, maka cahaya akan menembus dan yang terakhir tidak melewati Jika bisa menyalurkan cahaya ke dalam air jernih, maka cahaya akan tembus tapi terlihat samar-samar. Oke, siap mempresentasikan ke depan? siap. Sebelum kita mempresentasikan, kita speaking dulu sebentar. Tepuk jus dulu, ya, biar semangat. Ya, rasa capek kalian biar hilang. Ya, Siap. Tepuk jus. Ding dong, jus. Pinter. Oke. Nah, setelah itu kalian anak-anak ibu yang ibu cintai, yang ibu sayangi, yang paling pintar menurut ibu ya, kalian siap mempresentasikan dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 1. Saya akan mencoba memastikan tentang cahaya merambat lurus. Sudah saya mengaplikasikan cahaya yang pertama adalah bisa merambat lurus, cahaya tidak berbelok maupun berbelok. Hal ini terlihat ketika cahaya lilin merambat lurus saat melewati celah kecil yang ada di lubang kertas. Bertanya, ada yang bertanya katanya? Oh, Maya? Mengapa cahaya bisa menerangi ruangan? Karena cahaya merambat lurus di pantulan oleh benda dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cahaya itu merambat lurus ya? Ibu jadi pengen jawab. Karena cahaya bersifat sifat cahaya itu kan merambat lurus. Jadi cahaya itu walaupun dinding kita tertutup, tapi kalau ketika ada celah sedikit pun cahaya itu akan masuk. Itulah bukti bahwa cahaya itu merambat lurus ya. Selain itu ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga turun ke bumi itu merambat lurus karena ada pantulan dari benda-benda yang lain, maka cahaya itu terurai ya, jadi menerangi semuanya. Yang selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Siapa wakil dari kelompok 2? Semuanya. Oh siap. Benar, perkenalkan satu-satu ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2.
karena kopi berwarna gelap. Ya, betul. Yang kedua, Ternyata ketika kita menyorotkan cahaya ke dalam benda bening, maka cahaya akan menembus. ya, betul. Ternyata ketika kita menyorotkan cahaya ke dalam air jernih, maka cahaya akan menembus. Plus ada sama-samanya. Apakah di saat ini ada yang akan bertanya? Nah, silakan yang bertanya bagaimana? Apa yang terjadi bila ruangan gelap? Yang terjadi adalah kita tidak bisa melihat apa-apa dikarenakan ruangan gelap, tidak ada cahaya yang masuk satupun. Ya, ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong buat mempresentasikan. Ya, alhamdulillah ternyata kalian mengerti. Dan ibu hanya menambahkan cahaya dapat menembus benda bening. Betul. Kenapa? Karena tidak ada penghalang buat cahaya itu ya, benda bening itu. Kecuali kalau cahaya itu kalau kita sorotkan ke benda yang tidak bening seperti kopi, otomatis tidak akan tidak akan tembus karena ada benda lain ya yang menghalangi cahaya itu. Gitu. Yang selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan ya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan cahaya yang bisa dipantulkan. Sifat cahaya yang bisa dipantulkan, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata. Jika tidak ada cahaya, tentu saja tidak ada pantulan yang diterima mata sehingga kita tidak bisa melihat benda. Contoh caranya bisa kita lihat saat kita sedang bercermin. Cahaya dari lampu di ruangan itu dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Ya, bentar. Jadi ada yang bertanya? Ya, bertanya katanya Vicky. Mengapa cahaya dapat dipantulkan? Mengapa cahaya dapat dipantulkan? Karena cahaya mengalami pemutusan kecepatan yang signifikan saat bertemu dengan permukaan yang tidak Perubahan. Coba diulang jawabannya. Karena cahaya mengalami perubahan kecepatan yang signifikan saat bertemu dengan permukaan yang tidak tembus cahaya. Ya, jadi kenapa cahaya itu apa tadi pertanyaan? Mengapa cahaya dapat dipantulkan? Nah, cahaya itu dapat dipantulkan karena cahaya itu mendapatkan perubahan yang signifikan yang cepat dilihat dari ketika pemantulan yang bertemu dengan permukaan yang tidak terdapat tembus cahaya. Sudah puas jawabannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya buat Rudy Muhammad Khalid buat setiap kelompok. Nah, sesudah kita mempresentasikan ke depan, kita ice breaking dahulu, ice breaking lagi supaya kita makin semangat. Ice breakingnya wow, tepuk wow. Kalian siap? Siap. Mana tepuk wownya? Pinter. Kalau kalian mengerti, kita akan lanjut ke soal. Ya, evaluasi. Ibu ingin tahu pengetahuan kalian tentang sifat-sifat cahaya itu bagaimana sampai di mana? Tentang sumber cahaya dan sifat-sifat cahaya. Ya. Nah. Sudah habis. Dan isi sebagai
Kelompok ini sudah? Sudah. Mari, nah sesudah kalian ada yang bingung dari soal-soal yang diberikan? Ya. Kalian sudah mengerti berarti ya bagaimana sifat-sifat dari cahaya. Dan kasih di sini ada error, ya. Coba pembelajaran dari ibu itu kalau errornya lewat itu berarti tandanya apa? Kalau errornya tawar senyum berarti gak mudah ya. Kalau yang begini berarti kalian belajar dengan ibu pelajaran ini disukai, ya menyukai pelajaran ini. Coba kalian isi emotnya, berkembang balik dari kalian. Coba isi contoh emotnya yang mana ketika kalian senang atau sedih atau tidak bahagia atau bagaimana belajar dengan pelajaran sifat-sifat daripada cahaya ini. Dan baliknya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata umpan balik dari kalian ibu mendapatkan yang suka ya. Alhamdulillah kalian sudah menyatakan bahwa dengan pembelajaran ini kalian menyukai pembelajaran ini ya. Untuk pelajaran minggu depan kalau kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPAS, kita maju ke pembelajaran mata sebagai indera ya. Dan ini kita ambil kesimpulan pembelajaran sifat-sifat cahaya ya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya, yang memiliki sifat-sifat tertentu dan cahaya merambat sesuai dengan sifatnya. Itu cahaya. Mengapa ada bayangan? Bayangan ada karena tiadaannya cahaya atau tidak adanya cahaya sebelahnya. Ketiga, cahaya dapat merambat lurus jika melewati suatu medium perantara. Contohnya yang memiliki partikel yang sama atau yang setara. Cahaya juga dapat membias. Ya, cahaya juga dapat membias karena adanya perubahan kecepatan yang signifikan. Untuk itu ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Nah, sebelum kita pulang, kita wajib berdoa. Dan berdoanya ibu persilakan dipimpin oleh Muhammad. Ya, berada dalam hati, mulai. Berdoa selesai, siap ya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran apa yang Ibu sampaikan kepada kalian menjadi ilmu yang berguna bagi kalian, baik di rumah, masyarakat, di sekolah ataupun di diri kalian sendiri. Semoga kalian sampai di rumah dengan selamat, sehat selalu, dan selalu gembira. Mana semangatnya? Kita mau semangat. Masih semangat, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.